Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan ajaran syariah. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Wandira Putri dengan NIM C1C023010. Di sini terlihat ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada makna Islam, yang kedua ada dasar-dasar ajaran Islam, yang ketiga ada hukum Islam, yang keempat ada klasifikasi hukum Islam, yang kelima ada sasaran hukum Islam, dan yang keenam ataupun yang terakhir ada tujuan syariah. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan, Islam adalah agama yang menuntun umat manusia untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber ajaran utama berupa Al-Quran dan hadis. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan, serta diklasifikasikan menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tujuan syariah tidak hanya untuk aturan semata, tetapi untuk kemaslahatan umat dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga terciptalah sebuah keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke pembahasan pertama mengenai makna Islam. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yaslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi, Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Islam dijelaskan sebagai bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Islam menekankan tauhid, menolak syirik, dan menuntut ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan sekadar sikap tunduk tetapi juga sistem keyakinan dan praktik ibadah dengan rukun dan ketentuan yang jelas. Selain sebagai ajaran akidah, Islam merupakan sistem hidup yang menyeluruh. Ajarannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah melalui ibadah ritual, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia atau hablum minannas, yaitu hubungan dengan lingkungan serta dengan dirinya sendiri. Kehidupan di dunia dipandang sebagai ladang untuk di akhirat, sehingga umat muslim harus menjalani syariat agar memperoleh keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian, menjadikan Islam pedoman hidup yang lengkap dan komprehensif. Pembahasan yang kedua yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup mencakup 3 aspek yang tidak terpisahkan. Yang pertama itu ada akidah. Akidah adalah fondasi utama Islam yang menegaskan tauhid dan keyakinan yang tertanam dalam hati, bersifat tetap sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Akidah mencakup rukun iman. Yang pertama itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini keberadaan dan kekuasaan Allah serta taat kepadanya, dibuktikan dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Yang kedua itu ada iman kepada malaikat, yaitu meyakini adanya malaikat beserta tugasnya, termasuk mencatat setiap amalan manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang keempat ada iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu meyakini para Nabi yang diutus Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang kelima itu ada iman kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya kehidupan setelah mati sehingga mendorong beramal soleh. Yang keenam itu ada iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini segala ketentuan Allah sehingga menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas. Iman adalah fondasi hidup seseorang muslim yang tampak melalui ketaatan kepada Allah dan perilaku sesuai syariah. Sikap manusia terhadap 6 rukun iman dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama itu ada mukmin, yaitu meyakini dan mengamalkan iman. Yang kedua itu ada kafir, yaitu menolak iman. Yang ketiga ada munafik, yaitu mengaku beriman tapi menolak dalam hati. Yang keempat itu ada musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah murtad, yaitu pernah beriman tapi kembali kafir. Yang kedua itu ada syariah. Syariah berarti jalan yang harus ditempuh dan merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umat muslim. Syariah bersifat universal dan mencakup ibadah madhah atau sholat puasa dan muamalah atau hubungan sosial, ekonomi, hukum, politik.
Prinsipnya tetap berlaku sepanjang zaman, meskipun pelaksanaannya dapat menyesuaikan keadaan. Akuntansi syariah adalah penerapan syariah dalam bidang keuangan untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah akhlak. Akhlak atau ihsan adalah beribadah dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita, mencakup hubungan dengan Allah, Rasulullah, diri sendiri, sesama, dan alam. Akidah adalah fondasi syariah aturan dan akhlak buahnya, sehingga iman harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Prinsip ini juga menjadi dasar pengembangan ilmu, termasuk akuntansi syariah demi kebaikan dunia dan akhirat. Pembahasan yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum Islam atau hukum syara adalah ketentuan Allah yang mengatur seluruh perbuatan manusia melalui perintah, larangan, atau pilihan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Jima, dan Qiyas. Hukum ini bersifat universal dan memastikan setiap amalan sesuai dengan syariah yang akan diterima. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa amalan yang tidak didasarkan dengan perintah Allah akan ditolak sehingga manusia dapat meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Pembahasan yang keempat yaitu klasifikasi hukum Islam. 4 mazhab fikih membagikan hukum Islam menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada wajib, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Wajib ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada wajib ain, yaitu kewajiban tiap individu, sehingga tidak gugur meskipun sudah dikerjakan oleh orang lain. Contohnya sholat, zakat, dan menepati janji. Yang kedua, ada wajib kifayah, yaitu kewajiban kelompok. Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dan dianggap cukup, maka yang lain tidak berdosa. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan, semuanya akan berdosa. Contohnya, mengurus jenazah. Yang kedua itu ada mandub atau sunnah, yaitu jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga ada haram, yaitu jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat ada makruh, yaitu jika dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang kelima ada mubah, yaitu jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Pembahasan yang kelima adalah sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran. Yang pertama itu penyucian jiwa, bertujuan agar manusia beribadah hanya kepada Allah dengan niat dan cara yang benar. Yang kedua itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam Islam mencakup hukum, ekonomi, dan persaksian yang dilakukan tanpa memandang kebencian, status, ataupun latar belakang. Yang ketiga itu mewujudkan kemaslahatan manusia. Seluruh ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia karena berasal dari Allah dan Rasul. Hukum yang tampak konversional seperti poligami ataupun waris pada dasarnya mengandung hikmah dan manfaat sesuai dengan tujuan syariah. Pembahasan yang keenam yaitu tujuan syariah. Yang pertama, memelihara agama atau al-muhafazah al-din, yaitu menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji untuk menyucikan jiwa dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, memelihara jiwa atau al-muhafazah al-nafs, yaitu menjaga hidup dan kehormatan manusia, mencegah pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah. Yang ketiga ada memelihara akal atau al-muhafazah al-akal, yaitu menjaga kemampuan, membedakan baik buruk dan menghindari hal yang merusak pikiran seperti kamar. Yang keempat, memelihara keturunan atau al-muhafazah al-nafs, yaitu menjamin kelestarian generasi melalui pernikahan sah dan mencegah zina. Yang kelima, pemeliharaan harta atau al-muhafazah al-mal, yaitu memperoleh dan menggunakan harta sesuai dengan syariah, menjauhi riba, penipuan, dan mendukung kesejahteraan melalui zakat. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, ajaran Islam melalui akidah, syariah, dan akhlak bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat mengatur seluruh aspek kehidupan, ibadah maupun muamalah dengan menjaga 5 unsur pokok. Yang pertama ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengandung hikmah, keadilan, dan rahmat bagi semua manusia. Dengan menjalankan syariat secara menyeluruh, manusia menjadi beriman, berakhlak mulia, adil, serta bermanfaat bagi sesama. Sehingga tercipta kehidupan yang damai, tertib, dan penuh keberkahan, sambil menyadari setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.